Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan. Tak lupa marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang saat ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya adalah Hendra Ardianto, NIM 30701900087, dan saya di sini membawakan dakwah pendidikan agama Islam yang bertemakan pendefinisian adab dan beradab dengan adab-adab Islam. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa adab adalah nilai ataupun norma ataupun aturan-aturan main mengenai sopan santun yang disandarkan atas aturan di dalam suatu agama. Seperti halnya yang akan dibahas kali ini adalah agama Islam atau agama kita sendiri. Bahwasannya norma tentang adab ini digunakan di dalam pergaulan hidup antar umat manusia, di dalam kehidupan bertetangga dan hubungan antar kaum manusia sendiri. Sebutan seseorang beradab sebenarnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan main yang dijalaninya tentang adab-adab maupun di dalam kesopanan yang ditentukan dalam agama Islam sendiri atau dalam agamanya sendiri. Namun seiring berkembangnya zaman, kita beradab dan tidak beradab dikaitkan dari segi tingkah laku seseorang tersebut. Secara umum tidak dikhususkan ataupun digunakan dalam pandangan Islam di zaman sekarang ini. Dalam artian adab-adab tentang kesopan santun telah luntur termakan oleh zaman. Beradab dengan adab-adab dalam agama kita sendiri, yakni agama Islam, di antaranya adalah memberikan salam kepada orang yang lebih muda ataupun sebaliknya, bermuka manis dalam artian manis, makan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, minum dengan menggunakan sebelah kanan, membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ketika hendak akan makan dan hendak akan mengambil minum, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah atau bisa disebut alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita hendak selesai makan dan minum, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita hendak akan bersin, mengucapkan doa kepada orang yang bersin jika ia mengucapkan hamdalah, serta menjenguk orang-orang seperti saudara ataupun teman tetangga yang sedang jatuh sakit, mengantarkan seorang jenazah untuk disolatkan dan disemayamkan, serta norma-norma dalam syariat ketika hendak memasuki sebuah masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak masuk ke dalam rumah, ketika hendak keluar dari masjid maupun keluar dari rumah, melakukan perjalanan jauh maupun dekat. Juga adab kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada kerabat dekat, kepada orang yang lebih muda dari kita, mendoakan bagi orang yang baru dikaruniai sebuah keturunan ataupun sebuah anak, mendoakan seseorang yang baru melakukan ijab kabul ataupun sebuah pernikahan, menghibur orang kerabat, tetangga maupun saudara maupun teman yang terkena sebuah bencana
ataupun musibah. Mengucapkan maaf bila ada sesuatu yang salah dalam perkataan, mengucapkan terima kasih ketika hendak ditolong oleh seseorang, menyapa seseorang sekiranya itu kenal dan ketika hendak di dalam suatu jalan, menyilangkan kaki ketika hendak duduk bersama orang yang lebih tua, dan masih banyak sekali adab-adab maupun aturan Islamiyah yang lain. Ketika mengenakan seragam ataupun pakaian, ketika kita hendak melepaskannya, dan ketika memakai sebuah alas kaki atau di zaman sekarang ini kita bisa menyebutnya yaitu sendal. Syariat Islam sendiri adalah syariat yang penuh dengan adab-adab norma yang amatlah sempurna. Syariat Islam membawa ajaran adab yang sempurna dalam aspek kegiatan maupun tingkah laku seorang muslim. Ketika seorang muslim bergaul dengan kedua orang tuanya, bergaul dengan tetangganya, maupun ketika ia berdagang, juga adab seorang guru kepada siswa dan siswinya, begitu pula sebaliknya. Ketika seorang muslim hendak memasuki sebuah ruangan maupun tempat, ketika hendak mau keluar dari suatu tempat, ketika menaiki sebuah kendaraan, ketika hendak melaksanakan atau melakukan perjalanan jauh, ketika masuk sebuah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid, sampai keluar dari masjid itu, adab-adab dalam sholat, adab dalam haji, maupun dalam adab-adab puasa, dan adab-adab menunaikan ibadah yang lainnya yang umum. Berikut ini ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh setiap umat muslim. Di antaranya adalah menyebarkan salam. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulanal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu wala adukum wala syai'in idza falaqtuhu tafarobatum aku salama bainakum, yang dimana artinya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Habis riwayat Muslim. Dari ayat yang tertera di atas, sesungguhnya ketika seorang muslim menyebarkan salam, ketika kaum muslim menerapkan tingkah laku sunnah ini, maka akan sangat sekali pengaruh kebaikan yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka kelak yang akan datang atau nanti. Yang selanjutnya adalah selalu menampakkan wajah atau bermuka manis ataupun ceria. Seorang muslim hendak menemui saudaranya atau sesama muslim sendiri, ia menampakkan wajah yang ceria atau wajah yang istilahnya manis, yang dimana seorang muslim itu tidak boleh sedikit pun menganggap remeh kebaikan itu, apalagi kebaikan hal tersebut ataupun mengabaikan hal tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa latah korona min ma'du fi syai'na walau antal akhoka bajmi talqi, yang dimana hadis tersebut mengandung sebuah arti, yakni janganlah engkau menganggap remeh kebaikan sedikit pun.
walaupun sekedar engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Terus yang selanjutnya adalah makan dan hendak minum dengan tangan sebelah kanan. Hal seperti makan dan hendak minum dengan air semua termasuk adab-adab ketika seorang muslim akan minum maupun makan. Maka seorang muslim tidak boleh makan dan tidak boleh mengambil minuman kecuali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya. Seperti yang kita ketahui, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita atau melarang umat muslimnya sesamanya untuk makan ataupun minum dengan menggunakan tangan di sebelah kiri. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya di dalam suatu hadisnya yang dimana asyaitona bil akulu bishimalihi watash robu bishimalihi, yang dimana hadis tersebut memiliki sebuah makna atau arti yang dimana setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya atau tangan di sebelah kirinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari ayat yang saya sebutkan tadi, kita dapat mengambil hikmah ataupun kesimpulan bahwa barang siapa yang makan dengan tangan di sebelah kirinya berarti dia menirukan perilaku yang dicontohkan oleh setan, dan itu tentunya sangat tidak baik sekali. Terus yang selanjutnya adalah mengucapkan basmalah atau bismillahirrohmanirrohim ketika hendak makan dan hendak mengambil suatu minuman, dan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin ketika selesai makan dan selesai mengambil minuman. Ini termasuk adab-adab ketika seorang hendak makan, yaitu mengucapkan basmalah di awal sebelum seorang muslim melakukan makan, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa yagullamu samalawah wakul bisimanika wakul mama bainaka, yang dimana hadis tersebut dapat diambil suatu arti yang dimana wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah atau bismillahirrohmanirrohim, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah sesuatu yang dekat denganmu atau dekat dalam artian dekat dengan sekitarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak selesai melaksanakan makan atas nikmat dan karunia-Nya makanan tersebut yang telah diberikan kepadanya atau diberikan kepada seseorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha layabi wani illa guldi antikaluna kula la takala wa tahmaduhu walaiha au basyiri bika syaibata kotal mudu'ul alaihi, yang dimana hadis tersebut memiliki arti, yang dimana arti tersebut adalah sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba yang makan kemudian ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan tersebut, atas satu minuman kemudian ia memuji kepada Allah atas minuman tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan jika suatu hidangan makanan terkumpul padanya
ada 4 hal yang maka dikatakan dengan hidangan tersebut telah sempurna, yang bila memenuhi syarat mengucapkan dengan lidah ataupun membaca nama Allah Subhanahu wa taala sebelum akan memulai makan. Seorang muslim memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sesudah menyantap makanan. Makanan itu dimakan oleh sebagian banyak orang ataupun sekerumunan orang. Makanan itu sudah terjamin dan terbukti kehalalannya maupun dari segi kebersihannya. Dan yang selanjutnya adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau hamdalah ketika kita hendak bersin dan mendoakan orang-orang yang bersin bila seseorang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini adalah sabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni innallaha yuhibbul utosa wa yakrabu an-nathauba idza atosa fahamilawah fahaqqa alaihi kulli muslihi sayyahu antas kuliminatahu wa amma tasaubu wa innama yuhamin syaitoni wa tudawu maisrota'wa fa'idha qallaha aswiraka min tusyiratan, yang dimana dari hadis tersebut dapat disimpulkan yaitu mengandung suatu arti sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai bersin dan membenci menguap, atau istilah zaman sekarang yaitu mengantuk. Apabila seorang bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka berhak bagi setiap muslim yang mendengar bersin tersebut untuk mendoakan orang tersebut atau mendoakan seorang muslim tersebut. Adapun menguap dari setan, maka hendaklah dia menahan semampunya, dan apabila ia mengatakan ha atau dalam tanda petik ha, maka setan akan menertawainya. Dari hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang tertera tersebut, atau dapat saya katakan barusan, dapat kita ambil suatu hikmah, yakni mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika seorang bersin, karena orang yang bersin sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hayyum rahimahullah telah terjadi bagi orang yang bersin nikmat dan manfaat dengan keluarnya uapan-uapan yang dimana uapan itu tertahan saking lamanya yang ada di kepala, yang seandainya uapan-uapan tersebut tinggal maka akan menyebabkan suatu penyakit, yakni penyakit-penyakit yang sangatlah berbahaya atau amatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh seorang muslim. Oleh karenanya itu disyariatkan bagi orang yang bersin atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya ini, atau diberikan kepada seorang muslim tersebut. Karena seluruh anggota badannya tetap terjaga, terlindungi dengan baik setelah guncangan yang terjadi di dalam badannya tersebut. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
atas segala karunia yang diberikan darinya atau diberikan kepadanya. Seorang yang hendak bersin memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin, dan yang mendengarnya pun akan hendak mendoakannya rahmat untuknya, kemudian yang bersin pun membalasnya, maka bisa disebut dengan bentuk ukhuwah atau untuk saling mendoakan sesama umat muslim yang baik dan benar. Dan yang selanjutnya adalah menjenguk seseorang yang sedang jatuh sakit atau tertimpa suatu penyakit ataupun tertimpa sebuah istilahnya itu musibah. Ini termasuk merupakan hak bagi orang yang sedang sakit atau dalam saudaranya sesama umat muslim. Dan sesegera mungkin hendaknya orang yang menjenguk orang muslim yang sedang sakit itu, dia mendoakan kesembuhannya serta keselamatan untuk orang sakit tersebut, menghiburnya agar ia kembali pulih dari rasa sakit yang dideritanya tersebut, dan memperoleh keyakinan untuk bisa sembuh seperti sedia kala untuk orang yang sedang sakit tersebut, untuk seorang muslim yang sedang sakit tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mengantar jenazah dan mengiringinya ketika hendak disolatkan dan hendak akan disemayamkan atau dikuburkan. Di antara adab-adab dalam Islam yang ada, yaitu salah satunya adalah mengiringi jenazah dan mengantarkannya untuk disolatkan ataupun dikuburkan di peristirahatan terakhirnya. Hal tersebut termasuk ke dalam hak dari hak-hak milik seorang muslim atau saudaranya sesama umatnya, dan orang yang menjalankan ini akan mendapatkan pahala yang amatlah besar. Yang dimana pahala itu sebesar 1 qirot, yang dimana seperti kayak 2 gunung. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sada jananta zata hatta bukhalla alaiha walahu qiblato, wa man sahadaha hatta tukona khaliku qitoni fayat la wala taqobala tanah qala min lujan ladani il ghaibil nati." Dari hadis tersebut dapat kita ambil sebuah hikmah ataupun artinya, yakni barang siapa yang menghadiri jenazah sampai ia mensolatinya, maka baginya pahala 1 qirot, dan barang siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu 2 qirot? Beliau menjawab seperti 2 gunung yang amatlah besar, yang dimana seorang muslim ini bila ia mengantarkan jenazah dapat dikatakan ia mendapatkan 1 qirot. Dan apabila ia seperti kayak mengantarkan jenazah tersebut dan juga kayak ikut mensolatinya juga di suatu masjid ataupun sebuah musola, baginya 2 qirot, yang dimana 1 qirotnya itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
setara dengan satu gunung. Apabila seorang muslim mengantarkan jenazah dan sampai mengiringinya dan menyolatkannya, akan mendapatkan 2 qirot, atau kita bisa menyebutkannya 2 gunung, pahala seperti 2 gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang selanjutnya kita masuk ke dalam adab memasuki sebuah masjid atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dapat dijelaskan adab norma yang disyariatkan ketika seorang muslim masuk sebuah masjid atau masuk ke dalam masjid, entah itu masuk rumah dan ketika juga keluar dari keduanya itu. Ketika seorang kaum muslim memasuki sebuah masjid, maka terdapat aturan norma ataupun adab yang disyariatkan kepadanya. Juga ketika kaum muslim hendak keluar dari masjid, di antaranya ia mendahulukan kaki sebelah kanannya terlebih dahulu. Ketika hendak keluar, alangkah baiknya mendahulukan kaki di sebelah kirinya. Jadi ketika kaum muslim atau seorang umat muslim, ketika kita hendak memasuki sebuah masjid itu, kita mendahulukan kaki sebelah kanannya, dan keluar kita memakai kaki di sebelah kirinya, sebelah kiri. Dan ketika seorang muslim masuk masjid, hendaklah mengucapkan basmalah dan keluar juga dengan mengucapkan basmalah. Ketika masuk masjid dan keluar, seorang muslim melafalkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, yang dimana kita dapat memetik sebuah arti atau hikmah dari bacaan tersebut atau hadis tersebut. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah, yang dimana dan ketika seorang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia membukakan lebar-lebar pintu rahmatnya. Dan ketika hendak keluar dari masjid, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia membukakan lebar-lebar pintu-pintu karunia-Nya. Dikemukakan oleh sahabat Abu Humaid dari sahabat Abu Usaid, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jakhala ahadukum mul majidlah walakul alama qotahli wa barobisika wa idza habaja wal baqul Allahumma inna as'aluka min wablaka." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, dalam hadis di atas kita dapat menyimpulkan sebuah arti, yang dimana jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengatakan Allahumma ftah lil abwaromatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila ia keluar, hendaknya ia mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. A'udzubillahil balihi wa bajhi karimi wa sultani wilimi minasyaitonir rajim. Yang dimana dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan atau mengambil sebuah arti, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang terdahulu dari setan yang terkutuk. Habis riwayat Abu Dawud. Dan ketika seorang muslim hendak keluar, membaca doa yang disunahkan, yaitu dengan membaca bacaan Allahumma bisli minasyaitonir rajim, yang dapat kita ambil kesimpulan yaitu atau sebuah arti, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan yang terkutuk. Habis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita dapat menyimpulkan di sini, bila kita memasuki sebuah masjid, alangkah baiknya kita masuk dengan menggunakan kaki sebelah kanan, dan tidak lupa seperti keluarnya juga pun keluar dengan menggunakan kaki di sebelah kiri. Dan tak lupa kita masuk dan keluar masjid itu membaca doa. Dan demikian yang dapat saya sampaikan dari kesempatan yang berbahagia kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kata salah maupun lupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.